Bismillah. Fitnah kejam Rizik Syihab dan para Habib. PWILS adalah PKI. Hati-hati Bib, mulutmu bau. PKI. Sekarang ada PKI gaya baru, ngakunya pasukan Wali Songo. Iya, bukan pasukan Wali Songo, itu pasukan Walang Sangit. Betul, singit melulu saudara. Sama Habib benci, sama Kiai benci, sama Tablik Akbar benci. PKI bukan. Pasukan Wali Songo nggak begitu. Wali Songo bela agama, betul. Wali Songo sebarkan agama, betul. Wali Songo zuriyah Nabi, betul. Wali Songo jasanya, betul. Besar tidak jasa Wali Songo. Jadi pasukan Wali Songo itu harusnya cinta ulama, betul. Cinta habaib, betul. Menyatukan habaib, betul. Ngaku pasukan Wali Songo yang dibela aguan, dia. Kacau, kacau. Kacau tidak. Lawan. Siap tidak? Siap tidak? Lebih jauh lagi, penelitian tersebut bahkan dituduh sebagai bagian dari gerakan PKI. Ini bukan sekedar pernyataan emosional, tetapi tuduhan serius yang dampaknya jauh lebih berbahaya daripada sekedar perdebatan akademik. Menuduh sebuah kajian ilmiah sebagai ancaman negara, apalagi mengaitkannya dengan Partai Komunis Indonesia, adalah bentuk inflasi tuduhan yang bisa menyulut emosi massa, terutama masyarakat awam dan pengikut fanatik yang tidak memahami substansi persoalan. Pengalaman sejarah bangsa ini telah mengajarkan satu hal dengan sangat jelas. Tuduhan ideologis tanpa dasar selalu berujung pada konflik sosial. Mari kita jujur secara intelektual. Penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bukanlah sebuah gerakan politik, bukan pula manuver ideologis. Ia adalah kajian akademik yang bekerja dengan metodologi sejarah, kritik sumber, dan analisis kronologi. Tidak ada agenda kekuasaan di dalamnya, tidak ada afiliasi dengan partai politik manapun, dan tentu saja, tidak ada hubungan apapun dengan PKI, organisasi atau partai yang secara historis sudah lama bubar dan tidak relevan lagi secara faktual. Menyematkan label PKI pada riset ilmiah bukan hanya keliru, lebih jauh lagi telah mencederai nalar publik. Ini bukan lagi soal setuju atau tidak setuju dengan hasil penelitian. Ini soal cara berdebat yang sehat dalam masyarakat berakal. Justru, sebagai pembuktian bahwa polemik nasab ini diletakkan di jalur ilmiah, pihak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani secara terbuka mengajukan ajakan diskusi, bukan debat jalanan, bukan saling serang di media sosial, melainkan diskusi ilmiah terbuka. Ajakan tersebut disampaikan kepada 3 tokoh sentral Habib Ba'alwi di Indonesia, Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya, Taufik As-Sagaf. Ini bukan ajakan sembarangan, ini ajakan kepada figur-figur dengan otoritas moral dan sosial yang diakui oleh komunitas mereka sendiri. Namun sampai hari ini tidak ada respon terbuka. Yang beredar terakhir ini justru kabar bahwa Robito Halawiyah sebagai lembaga komunitas pencatatan nasab Habib Ba'alwi di Indonesia memilih menutup diri dan menolak untuk berdiskusi. Di titik ini, publik berhak bertanya, jika sebuah klaim itu kuat, mengapa takut untuk diuji? Jika sebuah nasab itu sahih, mengapa alergi untuk berdiskusi? Dan jika sebuah posisi itu benar secara ilmiah, mengapa harus berlindung di balik tuduhan ideologis? Menuduh pihak yang berbeda pandangan sebagai PKI bukanlah sebuah argumen. Itu adalah jalan pintas emosional ketika logika tidak lagi mampu untuk bertahan. Lebih berbahaya lagi, tuduhan semacam ini bisa berpotensi untuk memecah umat, menyulut konflik horizontal, dan memperkeruh ruang publik dengan paranoia ideologis. Dalam dunia akademik, penolakan ilmiah dijawab dengan argumen, bukan label. Ketika yang muncul justru label dan teriakan, itu menandakan satu hal yang tidak bisa dihindari untuk disimpulkan, yaitu kepanikan intelektual. Dan kepanikan semacam inilah yang seringkali lahir karena satu sebab sederhana. Klaim yang selama ini diyakini ternyata tidak sekuat yang dibayangkan ketika dihadapkan pada uji ilmiah terbuka. Mari kita tutup dengan satu prinsip yang adil. Tidak semua yang mengkritik nasab adalah pembenci. Tidak semua yang mempertanyakan metode adalah musuh agama. Dan tidak setiap kajian ilmiah adalah konspirasi politik. Jika nasab benar, ia tidak perlu dilindungi dengan teriakan. Jika metode sahih, ia tidak akan runtuh oleh diskusi. Yang justru berbahaya bagi bangsa ini bukan penelitian ilmiah, melainkan kebiasaan mematikan akal sehat dengan tuduhan ideologis. Ilmu itu tidak butuh teriakan, kebenaran tidak butuh fitnah, dan kejujuran tidak pernah takut untuk diuji. Ada satu fakta sejarah yang sering sengaja dilewati ketika tuduhan PKI dilontarkan secara serampangan dalam polemik nasab. Faktanya sederhana dan bisa diverifikasi oleh siapapun yang mau membuka sejarah. Satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah yang secara resmi pernah menganut ideologi komunis adalah Yaman Selatan, bukan Indonesia, bukan Nusantara, tetapi Yaman Selatan. Bagaimana, Bib? Siap tes DNA?
Terima kasih banyak, jangan lupa like and subscribe channel ini. Alhamdulillah, wilayah yang secara historis justru dikenal sebagai daerah asal-muasal keluarga Ba'alawi.